Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yo dhamma cari kayena wacaya udacetasa ide wanang pasang santi peca sage pamodati ti. Para Rama, Ramane, Pandita yang saya hormati, para ibu, bapak, dan saudara-saudari, adik sedama yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh satu kebahagiaan tersendiri pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan dhamma kepada para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian dalam puja bakti hari Minggu di Dhammasala Pusdiklat Santi Bumi. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, sebagai umat Buddha memang harus terus berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Banyak macam perbuatan baik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mengulang kembali sabda-sabda Sang Buddha, atau mengulang sutta, atau juga mengulang parita. Apalagi setiap melakukan puja bakti juga tentu dirangkai dengan kebajikan-kebajikan yang lain. Dari awal melakukan puja kepada Tiratana, kemudian mengulang sutta, lalu praktek samadhi atau meditasi, dan juga perbuatan baik yang lain. Ya, kemudian sekarang tibalah saatnya untuk mendengarkan dhamma. Di kebajikan demi kebajikan telah para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian kumpulkan dalam melakukan puja bakti tiap hari Minggu. Kebajikan yang dilakukan tidak sedikit, mulai dari rumah sudah punya niat baik untuk menuju wihara, seperti yang dikatakan oleh Guru Agung, menuntun diri ke arah yang benar itulah berkah utama. Dari rumah sudah menuntun dirinya untuk menuju wihara melakukan perbuatan baik, yang tentu ini semua sangat bermanfaat untuk kemajuan batin. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang praktek-praktek yang dapat membawa kemajuan batin. Saya kutip dari buku Kamus Buddha Dhamma. Diambil referensi di situ adalah Digha Nikaya 1 nomor 148. Di sana dituliskan dengan judul Anupubikata. Yang dalam bahasa Pali Anupubikata diterjemahkan sebagai praktek yang dapat membawa atau menuju kemajuan batin. Nah, tentu kita semua adalah ingin atau mengharapkan atau mempunyai cita-cita
untuk mencapai kemajuan batin. Dan harapan, cita-cita tidak cukup. Kita harus berusaha. Selain ada harapan-harapan baik, cita-cita yang baik, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempraktekkan Dhamma dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam khotbah itu ada 5 macam. Ya, 5 macam praktek Dhamma yang dapat membawa kemajuan batin atau untuk menuju kemajuan batin. Yang pertama dijelaskan tentang dana. Dana diartikan sebagai kemurahan hati. Kemurahan hati atau kepedulian atau ya, kepedulian atau sosial atau kemurahan hati. Ya, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, dana diterjemahkan sebagai kemurahan hati, atau kepedulian, atau sosial, dengan tujuan untuk membahagiakan makhluk lain. Kita diajarkan untuk membahagiakan makhluk lain. Dan tentu menurut hukum sebab akibat, apabila kita membahagiakan makhluk lain, tentu akan kembali kepada diri kita sendiri, yaitu dalam bentuk kebahagiaan. Ya, siapapun yang gemar atau senang membahagiakan makhluk lain, maka kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri sendiri. Diibaratkan menanam benih yang baik, benih-benih yang baik akan berbuah manis. Ya, tentang kepedulian yang mempunyai tujuan untuk membahagiakan makhluk lain, ini ya tentu harus sering kita lakukan. Karena memang kita pada dasarnya adalah ingin hidup bahagia. Makhluk apapun di dunia ini pasti ingin hidup bahagia. Tidak ada satupun makhluk yang ingin hidup menderita. Dan oleh karena kita ingin hidup bahagia, maka kita harus membuat atau berbuat yang dapat membahagiakan diri sendiri maupun makhluk lain. Ya tentu, supaya kita hidup bahagia, supaya makhluk lain bahagia, tentu kita harus berbuat baik. Ya, salah satunya adalah berdana. Dan menurut dalam Nidik Kanda Sutta, manfaat dari berdana itu sangat banyak ya. Dan sering dikhotbahkan ini setiap perayaan Katina. Dan di sana dituliskan ya, ada wajah cantik, suara merdu, kemolekan, kejelitaan, mempunyai kekuasaan, banyak pengikut, dan lain-lainnya. Dan bahkan menjadi raja diraja atau raja para raja, menjadi Paceka Buddha, menjadi Sawaka Buddha, atau menjadi Sama-Sam Buddha, itu adalah dari perbuatan baik. Salah satunya adalah dengan berdana. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, di dalam Anguttara Nikaya dikatakan kita melakukan perbuatan baik
salah satunya adalah berdana, bukan semata-mata untuk membahagiakan makhluk lain, tetapi ada tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk memuliakan batin. Ya, kalau kita peduli sosial, gemar memberi, maka kita akan menjadi makin mulia. Karena sesungguhnya mulia atau hina itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Nah, kalau di daerah Tangerang sini saya lihat umat Buddha sering fangsek, melepas satwa, ya. Itu salah satu juga melakukan perbuatan baik dengan berdana, menyelamatkan kehidupan. Atau juga disebut sebagai abhaya dana, menyelamatkan kehidupan dari bahaya. Ya, misalnya ada satwa yang sudah hampir saja mati, kemudian dengan cinta kasih, kasih sayang, kepedulian, kemurahan hati, kita bebaskan, kita lepaskan supaya bisa hidup bahagia. Dan tentu harus diikuti dengan renungan atau harapan atau cita-cita yang baik. Kalau keliru tekadnya, itu bisa berdampak buruk. Seperti misalnya, semoga semua penyakit, semua mara bahaya, semua penderitaan dibawa oleh ikan atau burung yang saya lepas. Ya, tentu itu adalah tekad yang salah, tekad yang keliru. Tekad harus yang baik-baik. Kita doakan yang baik-baik supaya hidup bahagia. Hidup bahagia, panjang umur. Demikian pula harapan yang baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Saat melakukan perbuatan baik kita merasa bahagia, merasa damai, merasa tenang. Dan diikuti dengan tekad-tekad yang baik, kebajikannya akan menjadi bertambah. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, di dalam Anggutara Nikaya dituliskan, ada jenis-jenis pemberian yang memberikan manfaat besar, terutama disebut sebagai Puggala Dana. Memberi yang memberikan manfaat, memberi kepada seseorang yang memberikan manfaat besar. Yang pertama adalah Sama Sambuddha. Ya. Kalau kita bisa berbuat baik kepada Sama Sambuddha, atau misalnya di dunia ini masih ada Sama Sambuddha, kita bisa ketemu Sama Sambuddha, kemudian kita bisa mendukung atau menyokong, bisa berbuat baik kepada beliau, ini manfaatnya sangat besar. Nah, kemudian yang kedua adalah kepada orang tua, kepada ibu maupun kepada ayah. Manfaatnya besar. Nah, kalau kita berbuat baik kepada Sama Sambuddha, memang ini manfaatnya besar. Tapi sungguh sulit untuk bisa bertemu kepada Sama Sambuddha. Namun, untuk bisa bertemu kepada ibu dan ayah itu hari-hari ketemu di rumah, ya. Yang masih punya ayah dan ibu atau yang masih punya papa dan mama di rumah, hari-hari ketemu. Bisa digunakan untuk melakukan perbuatan baik yang memberikan manfaat besar. Berdana atau membantu orang tua. Membantu ayah dan ibu, itulah berkah utama, ya. Di dalam Manggala Sutta dikhotbahkan oleh Guru Agung demikian. Kalau bisa membantu orang tua itu manfaatnya sangat besar. Terutama kita sebagai anak mempunyai kewajiban. Berapa kewajiban kita kepada orang tua? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, membantu. Ya, membantu, kemudian merawat, kemudian mendengarkan nasihat baik, lalu menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang kelima adalah setelah orang tua meninggal, kita punya kewajiban untuk melakukan patik dana atau pelimpahan jasa. Kita mempunyai kewajiban terhadap orang tua.
Ketika orang tua masih ada, itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu, untuk merawat jika memang usianya sudah tua, perlu perawatan. Ya, memang tidak sedikit ya anak yang justru dengan orang tua nggak harmonis, ribut saja, cekcok dengan orang tua, karma buruk, menciptakan karma buruk. Kalau bisa berbuat baik kepada orang tua, bisa mengakibatkan terlahir di alam surga. Tetapi kalau berbuat buruk kepada orang tua, tentu ini juga berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan seorang anak terlahir di alam rendah atau alam neraka karena akibat perbuatan buruk yang dilakukan. Dan di dalam bahasa Dhamma ada Brahma Mata Pitaro. Kalau kita bisa membantu orang tua, merawat orang tua, atau berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua ini diibaratkan bagaikan Brahma yang ada di rumah kita. Kita mempunyai kesempatan untuk menanam kebajikan. Dan tentu ketika kita sebagai anak bisa berbakti kepada orang tua, suatu saat nanti punya anak-anak juga akan berbakti kepada kita, ya, ayah ibu, ya, kepada papa mama. Artinya kebajikan yang kita lakukan kepada orang tua itu nanti akan dibalas oleh anak-anak, karena dengan seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya sama dengan memberi contoh kepada generasi penerusnya. Tapi sebaliknya, kalau berbuat buruk kepada orang tuanya, memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Nah, oleh karena itulah para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, mari kita dukung, mari kita rawat bila mana di rumah masih ada orang tua, agar orang tua juga bisa hidup bahagia. Apalagi juga di dalam khotbah Guru Agung, kalau kita bisa menuntun orang tua yang dulunya belum mempunyai keyakinan kepada Tiratana, kemudian orang tua memiliki keyakinan kepada Tiratana. Yang dulunya orang tua belum murah hati, kemudian ditunjukkan Dhamma menjadi murah hati. Yang dulunya orang tua belum memiliki moral baik, kemudian ditunjukkan, dituntun, diajarkan untuk memiliki perilaku yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Itu dikatakan balas budi. Balas budi menurut Dhamma. Balas budi yang baik menurut Dhamma. Bukan memberi harta, bahkan tahta. Harta atau tahta, atau bahkan harta berapapun banyaknya, itu hanyalah harta, itu hanyalah materi, yang tentu tidak bisa menyelamatkan seseorang, kecuali kebajikannya itu digunakan, hartanya digunakan untuk berbuat kebajikan. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, Dhamma yang bermanfaat kedua adalah sila. Sebagai umat Buddha, tentu harus berusaha untuk mempraktekkan sila dengan baik. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila memiliki moral baik, itulah yang dapat menimbulkan atau memberikan seseorang menjadi simpati, seseorang menjadi hormat. Dihormati ataupun tidak dihormati sesungguhnya adalah tergantung kepada perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kita bisa menjalankan sila dengan baik. Bagi umat Buddha dianjurkan untuk mempraktekkan 5 sila. Ya, seperti tadi telah dimohon bersama-sama untuk membaca Aradhana Tisarana Pancasila. Berusaha untuk mempraktekkan sila dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari, artinya itu adalah juga kepedulian terhadap diri sendiri dan bahkan
perlindungan atau bisa melindungi ya, melindungi diri sendiri dengan kebajikan, dengan moral yang baik. Dan apabila kita sebagai manusia, taruhlah di bumi ini ya, manusianya taat sila, maka di sana akan terjadi kedamaian, keharmonisan, dan kebahagiaan. Masing-masing punya moral baik, artinya memiliki rasa malu untuk berbuat buruk atau berbuat jahat, dan juga memiliki rasa malu, takut akan akibat perbuatan jahat. Nah, apabila seseorang memiliki dua dhamma ini sama dengan melindungi dunia, melindungi diri sendiri dan juga melindungi dunia. Nah, ada juga dikatakan istilahnya itu dunia di dalam, dunia di luar. Dunia di dalam adalah di dalam diri kita. Dunia di luar adalah masyarakat sekitar kita. Apabila masing-masing memiliki moral baik, maka hidup ini akan damai, tenang, dan antara satu dengan yang lain tidak saling curiga, karena memiliki moral baik. Dan dampak dari dekadensi moral, satu dengan yang lain saling curiga, tidak percaya. Awalnya baik bisa berubah menjadi tidak baik. Bahkan banyak orang mengatakan antara teman dan lawan ini tidak tampak. Kadang-kadang bisa menjadi teman, tapi kadang juga bisa jadi lawan. Karena apa? Karena tidak punya moral baik. Apabila memiliki moral baik, menjadi teman, ya teman yang berusaha untuk bahkan menjadi kalyana mita, menjadi teman yang baik, atau menjadi sahabat yang baik, atau bahkan menjadi sahabat sejati dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia, mari berusaha untuk mempraktekkan sila dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah membaca di dalam buku Kamus Buddha Dhamma. Di sana dituliskan salah satu faktor yang menyebabkan kita terlahir sebagai manusia adalah karena punya moral baik. Karena punya moral baik, maka kita sekarang bisa terlahir sebagai manusia. Dan kalau sekarang kita sudah jadi manusia, lalu tidak punya moral baik, akan terjatuh. Dapat terlahir di alam rendah, terlahir di alam apaya atau alam menderita. Ya, kalau sekarang ini tidak berusaha untuk memiliki moral baik, nanti ketika menjelang detik-detik kematian, ingat kejahatan yang dilakukan, dia menderita. Detik-detik kematian, ingat kejahatan-kejahatan yang dilakukan, dia menderita, sedih, bahkan menangis. Karena akibat perbuatan buruk yang dilakukan, jadi sedih, menjadi menangis, atau menjadi menderita. Karena menjelang kematian menderita, begitu meninggal, dia lahir di alam menderita. Dan bagi siapapun yang mempunyai moral baik, murah hati, mempunyai moral baik, ketika menjelang kematian, itu pun ketika ingat kebajikan, dia akan senang. Dia senang, bahagia, ingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Karena menjelang kematian, ingat kebaikan yang dilakukan, merasa senang dan berbahagia, begitu meninggal, dia akan lahir di alam yang baik. Lahir di alam surga. Nah, seperti yang dikatakan oleh Guru Agung di dalam Pabato Pamagata, ya, Pabato Pamagata di bait terakhir. Di sana dikatakan siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik, baik melalui pintu perbuatan badan jasmani, pintu ucapan maupun pintu pikiran, saat ia hidup di dunia ini dipuji oleh para bijaksanawan. Dan setelah meninggal, dia akan berbahagia di alam surga.
Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, bagi orang yang memiliki sila dengan baik, artinya memiliki perbuatan, memiliki ucapan yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah saga. Saga atau surga. Dengan menjalankan sila, dengan memiliki kemurahan hati atau berdana, menjalankan sila, seseorang dapat terlahir di alam surga, terlahir di alam bahagia. Dan terlahir di alam surga ini tergantung dari kebajikan masing-masing. Semakin banyak kebajikannya, maka tingkat kebahagiaan di alam surga menjadi lebih tinggi. Maka alam surga ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kebajikan masing-masing orang. Ya, surga ini tidak satu, tetapi bertingkat-tingkat. Bahkan ada 6. Ya. Mulai yang paling bawahan Cato Marajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasawati. Masing-masing kebajikan orang berbeda-beda. Kalaupun misalnya ada yang bersama, seperti ceritanya 33 dewa, 33 pemuda yang berbuat baik bersama-sama, membangun jalan dan juga berbuat baik yang lain. Karena akibat perbuatan baik yang dilakukan ini terlahir di alam surga, Tawatingsa. Karena berbuat baik bareng-bareng, berbuat baik bersama-sama. Ketika terlahir di alam surga, di sana bertemu 33 dewa ini yang dipimpin oleh Maga. Terlahir di alam surga, di sana bertemu, hidup bersama-sama, melakukan perbuatan baik. Nah, demikian pula para ibu, bapak, dan saudara-saudara ini sering berbuat baik bersama-sama, berdana, menjalankan sila, praktek meditasi barangkali ya, bersama-sama. Ada kemungkinan nanti ketika lahir lagi, di sana bertemu lagi, menjadi sahabat yang baik. Seperti ceritanya Pangeran Siddhartha dengan Yasodhara. Itu juga demikian. Beliau dulu berbuat baik bersama-sama. Bahkan ketika beliau praktek mengembangkan paramita atau menyempurnakan paramita. Pada waktu itu ditemani oleh seorang wanita yang bernama Sumita. Ketika itu beliau menjadi petapa yang bernama Sumeda. Sumita bersedia untuk menemani Sumeda hingga sampai mencapai cita-cita. Sumeda menjadi Pangeran Siddhartha, lalu Sumita menjadi Yasodhara. Berkali-kali, bahkan ratusan kali atau lebih dalam kehidupan. Terus bertemu lagi, dan berbuat baik. Berbuat baik lagi. Hingga akhirnya suatu saat, dalam kehidupan yang terakhir, sama-sama mencapai arahat. Ya, Pangeran Siddhartha menjadi Sama Sambuddha, Putri Yasodhara ketika ditinggal oleh Pangeran Siddhartha, berjuang di rumah atau di istana, mempraktekkan sila dan berbuat baik yang lain, dan akhirnya juga mencapai arahat. Nah, luar biasa para ibu, bapak, dan saudara-saudara. Maka kalau kita punya sahabat yang baik, itu harus dijaga. Dijaga baik-baik, supaya sahabat yang baik ini bisa terus menjadi sahabat. Bukan hanya dalam kehidupan ini, tetapi juga nanti hidup lagi, atau terlahir lagi, bisa bersahabat lagi, menjadi teman yang baik, terus menemani hingga sampai akhirnya mencapai cita-cita luhur, yaitu mencapai kesempurnaan batin. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, Guru Agung mengatakan bahwa
alam-alam surga ini dikatakan sebagai alam-alam kebahagiaan. Alam-alam yang penuh kebahagiaan karena akibat dari perbuatan baik. Ketika seseorang berdana, bisa lahir di alam surga. Ya, dalam kehidupan guru agung atau di masa guru agung masih ada ketika seseorang melakukan perbuatan baik, begitu ingat kebaikannya, detik-detik terakhir merasa senang, merasa berbahagia, kemudian terlahir di alam surga. Dan Anda juga umat awam yang berdana kepada seorang biku, karena biku itu telah mencapai kesucian tertentu atau bahkan kesucian arahat, ketika berbuat baik kemudian detik-detik terakhir menjelang kematian ingat kebaikan yang dilakukan, dia lahir di alam surga. Dan juga bahkan mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma juga bisa mengakibatkan lahir di alam surga. Ini ada satu cerita di dalam buku Wisudimagga yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya pernah membaca di sana ceritanya pada waktu itu Guru Agung sedang membabarkan dhamma. Ketika Guru Agung sedang membabarkan dhamma, ternyata di sana ada seekor katak yang sedang konsentrasi mendengarkan khotbah Sang Buddha. Kemudian datanglah seorang anak gembala. Dengan tidak sengaja anak gembala ini menancapkan tongkat ke tanah. Tongkat ditancapkan ke tanah pas kena seekor katak itu. Dan katak mati. Katak ini mati kena tongkat. Dijelaskan katak ini mati lahir di alam surga. Kenapa bisa lahir di alam surga? Karena katak ini sedang mendengarkan dhamma penuh konsentrasi, penuh perhatian, ya, dan merasa berbahagia, bahagia karena dapat mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Nah begitu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kebajikan demi kebajikan yang kita kumpulkan ketika kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan gembira, dengan pengertian yang benar dalam hidup ini, dalam kehidupan sekarang ini, kita sudah merasa berbahagia. Tidak usah nunggu nanti ya. Tidak semata-mata kita berbuat baik supaya nanti lahir di alam surga. Tetapi sekarang ini kalau kita bisa berbuat baik dan kita menyadari bahwa perbuatan baik yang kita lakukan sesuai dhamma, maka kita menjadi senang, kita menjadi bahagia. Bahagia karena praktek hidup sesuai dengan dhamma. Nah itu yang ketiga ini tentang surga ini juga dikatakan adalah alam-alam kebahagiaan, alam-alam yang menyenangkan. Tetapi menurut Guru Agung bahwa alam-alam surga ini pun juga tidak kekal. Ya. Lahir di alam surga sekalipun usianya sangat lama, itu pun tidak kekal. Nah, di dalam tabel alam-alam kehidupan, di sana diterjemahkan atau dijelaskan ya, bahwa seseorang yang terlahir di alam surga ini usianya sangat panjang, sangat lama. Bila dibandingkan dengan alam manusia, taruhlah alam surga yang pertama. Di sana usianya 500 tahun surgawi. 500 tahun surgawi. Ini Catuk Maharajika, dewa. Usianya rata-rata 500 tahun surgawi. Nah, satu hari satu malam di alam dewa sana, di alam manusia sudah 50 tahun. Nah, kemudian surga yang kedua, Tawatingsa. Di sana usianya 1000 tahun surgawi.
Di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 100 tahun. Kemudian yang ketiga, alam Yama. Di sana lebih panjang lagi. 2000 tahun surgawi. Bila dibandingkan dengan alam manusia, di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 200 tahun. Nah, kita sudah transmigrasi ke alam lain ya. Jangankan 200 tahun, 100 tahun kita sudah tidak mampu. Usia manusia rata-rata sekarang dikatakan rata-rata 70-an tahun. Nah, kalau menurut dalam sumber-sumber yang ada di dalam buku Dhamma, itu dihitung dari masa Sang Buddha. Usia rata-rata pada waktu itu 100 tahun. Dalam 1 abad, umur manusia turun 1 tahun. Sekarang kira-kira sudah hampir 2000, sekarang sudah 2567, hampir 2600. Berarti usia manusia sudah turun 26 tahun. Ya, kalau dihitung rata-rata ya 75 tahun. Atau 74 ya, sudah 74 tahun. Dan makin pendek usia manusia. Makin merosot moral manusia nanti ya, makin pendek kehidupan ini. Suatu saat sampai 10 tahun saja. Nah, itu ada di dalam Cakkawati Siananda Sutta. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, makin ke atas, makin panjang usia kehidupan para dewa. Tetapi ini pun tidak kekal. Ya, alam dewa ini ada 6. Kemudian di atasnya ada alam Brahma, ada alam Arupa Brahma. Usianya sangat lama. Tetapi itu pun tidak kekal. Suatu saat akan meninggal. Kalau karma baiknya sudah habis di alam sana, dia akan terlahir lagi di alam mana sesuai dengan karma masing-masing orang. Ya, kecuali di alam para anagami, sudawasa. Ya, di sana memang khusus, alam khusus para anagami. Beliau tidak akan lahir lagi di alam manusia, tetapi beliau akan mencapai arahat di alam anagami. Yang lainnya akan ketika habis usianya di sana, bisa lahir di alam surga yang lain atau lahir di alam yang lebih rendah. Dan akan terus demikian karena tidak kekal. Banyak orang yang berbuat baik semata-mata ingin terlahir di alam surga. Saya berbuat baik supaya nanti terlahir di alam surga. Ya, barangkali kita ini sudah sering dari alam surga. Tapi belum bosen ya, jadi masih pengen lagi ke sana. Dan ada juga yang tahu ya, yang bisa melihat alam-alam kehidupan di sana. Dari pakaiannya, dari penampilannya, sangat indah, sangat menarik. Usianya panjang, bersenang-senang di alam sana. Tetapi ada juga yang bilang, bosen Bante kalau terlalu lama di alam sana. Lebih baik kita lahir di alam manusia, nanti kita cepat-cepat. Kita bisa cepat-cepat, kita bisa berjuang untuk mencapai kesempurnaan batin. Ya, bagus juga tentunya ya. Kalau di alam dewa hanya bersenang-senang, lupa berbuat baik, lupa berjuang, hanya menghabiskan karma baik saja. Bisa dikatakan demikian ya, hanya bersenang-senang, lupa berjuang untuk mencapai cita-cita luhur. Seperti juga kita di alam manusia ini. Kalau kita senang ya, dalam kondisi senang itu sepertinya lupa. Bahkan ada orang bilang, kalau kita lagi senang itu dibilang lupa daratan. Lupa daratan barangkali di laut terus, di laut atau di udara, lupa mendarat. Karena saking senangnya. Kalau ada masalah baru menyadari ternyata hidup ini
masalahnya kompleks. Karena ketika senang seolah-olah tidak ada masalah. Dan memang hidup kita ini selalu ada masalah. Senang pun tidak kekal. Ya. Di alam manusia ini kita senang-senang pun tidak kekal. Hanya sesaat, hanya sebentar. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, oleh karena alam surga ini tidak kekal, maka Guru Agung kemudian mengatakan, bagian yang keempat adalah kama dinawa. Bahaya. Bahayanya mengikuti kesenangan-kesenangan indria atau mengumbar. Bahayanya mengumbar kesenangan-kesenangan indria atau kenikmatan-kenikmatan indria. Bagi siapapun yang tidak ada pengendalian diri terhadap kesenangan indria akan terjatuh. Timbul keserakahan, timbul kebencian, ingin menguasai. Berbahaya. Oleh karena itu bisa berdampak buruk, bisa mengakibatkan seseorang dicela atau dibenci, dimusuhi, bahkan dibunuh, dan bisa mengakibatkan terlahir di alam rendah. Maka kita semua dianjurkan oleh Guru Agung untuk sedikit demi sedikit mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi, mengurangi kesenangan-kesenangan indria. Karena itu berbahaya. Bisa mengakibatkan penderitaan untuk diri sendiri maupun juga untuk makhluk lain. Nah, kemudian yang kelima adalah faedah. Faedah atau manfaat meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, bagi yang belum pernah latihan meninggalkan kesenangan duniawi, harus mencoba untuk tidak melekat kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Taruhlah misalnya menjadi petapa, menjadi samana, menjadi samanera ya bapak-bapak, atau menjadi biku sementara. Ibu-ibu menjadi upasika atasila atau atasilani sementara. Akan memperoleh manfaat, menjalankan kehidupan luhur atau kehidupan suci. Meninggalkan kesenangan-kesenangan indrawi, meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi, kita akan memperoleh manfaat. Manfaatnya apa? Misalnya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Lalu kemelekatan juga menjadi berkurang. Ya. Sedikit demi sedikit kemelekatan menjadi makin berkurang. Nah, ini kemarin ketika saya ketemu umat Buddha di sebuah kota. Umat ini tiba-tiba nyeletuk Bante. Berkeluarga itu memang belenggu ya Bante. Tiba-tiba nyeletuk begitu, padahal saya nggak tanya, nggak apa. Sadar, berarti ini sadar ya. Oh, ternyata udah sadar. Barangkali kalau ketemu Sang Buddha langsung bisa tercerahkan ini. Ya. Langsung sadar. Iya. Memang belenggu. Punya anak, punya istri belenggu. Lalu dia cerita, dulu Bante ketika saya belum berumah tangga, saya bebas Bante, mau kemana pun bebas, gak ada yang melarang. Jalan-jalan, mau jajan, mau makan, beli-beli apa, sesuai dengan keinginannya. Tetapi maksudnya ya ke hal yang positif ya. Dia bebas. Tapi sekarang Bante, saya mau pergi, susahnya minta ampun. Harus izin sana, izin sini. Ini memang realita, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Bukan cerita. Ya.
Itu telah dijelaskan oleh guru agung bahwa kehidupan ini memang, ya, kehidupan berumah tangga memang itu adalah sebuah ikatan, atau juga ada belenggu di sana. Yang tidak berumah tangga atau yang sudah berumah tangga pun kemudian berusaha untuk membagi waktu dengan baik, lalu menyisihkan digunakan untuk praktek menjadi petapa atau pabajita atau pabaja sama nera misalnya 2 minggu, ya, latihan untuk tidak melekat kepada rumah, kepada materi yang dimiliki, tidak melekat kepada keluarga. Ini sebuah latihan yang baik. Dan untuk melatih batin supaya tidak melekat kepada keluarga ini, supaya suatu saat ketika ditinggalkan oleh keluarga tidak terlalu sedih, tidak terlalu menderita. Beda dengan yang tidak pernah berlatih. Ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, menderitanya setengah mati. Karena tidak pernah latihan melepaskan keduniawian sekalipun hanya sementara. Ini sangat penting para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian untuk melatih agar kita tidak melekat, tidak terlalu terikat kepada milik kita. Dan ada beberapa orang yang bercerita mengatakan demikian, Bante, barangkali para siput, para keong itu dulu ketika terlahir sebagai manusia melekat kepada rumahnya, Bante. Karena melekat kepada rumahnya, sekarang jadi keong, rumahnya dibawa kemana-mana, bawa ke rumah. Ya, Bapak Ibu tahu keong, siput, kemana-mana bawa rumah. Kalau rumahnya pecah kan mati dia. Karena nggak aman, ya, bisa busuk dia. Ya, dipikir-pikir barangkali itu memang betul. Karena melekat, terlalu melekat kepada rumah. Dan menurut di dalam Tirokuda Sutta, nah, ya, Tirokuda Sutta, leluhur kita atau bahkan orang tua kita diceritakan di sana, orang-orang yang sudah meninggal karena masih melekat kepada rumah, mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Ya, begitu pernah mendengar Tirokuda Sutta? Ya, artinya mereka kembali ke rumah masing-masing, ke dekat pintu, ya, dekat pintu, dekat jendela, ada di pertigaan jalan, di perempatan jalan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena melekat. Karena melekat kepada miliknya, karena melekat kepada kondisi itu. Dan bahkan ada seorang bendahara kerajaan karena melekat kepada hartanya, kemudian menjadi, ketika meninggal, terlahir menjadi anjing, menjadi penunggu harta kekayaannya. Atau bahkan juga ada seorang biku karena melekat kepada jubahnya, ketika meninggal dia lahir menjadi kutu jubah. Nah, maka para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita harus ekstra hati-hati. Ya, mari kita manfaatkan dhamma ajaran Sang Buddha untuk berlatih. Berlatih setahap demi setahap, ya, tahapan demi tahapan ini kita praktekkan. Mulai dari berdana, setelah memiliki kemurahan hati, senang memberi, senang membuat orang lain bahagia, senang melihat orang lain bahagia, senang melihat makhluk lain bahagia. Kemudian berusaha untuk menjalankan sila. Pengendalian diri, praktek sila. Memberikan rasa aman untuk diri sendiri, aman untuk orang lain, untuk lingkungan. Kemudian ketika berbuat baik, berdana, menjalankan sila, menyadari bahwa terlahir di alam surga itu pun juga tidak kekal.
kemudian berusaha latihan lagi untuk meninggalkan, ya, mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi, karena ini juga berbahaya. Lalu berusaha untuk meninggalkan kehidupan duniawi, meninggalkan atau mengurangi kemelekatan terhadap kesenangan-kesenangan duniawi dengan menjalankan atau latihan pabacita, menjadi petapa. Nah, ini juga ada cerita. Seorang raja suatu saat akan potong rambut. Potong rambut dipotong oleh tukang cukur, ya, biasanya. Yang memang khusus tukang cukurnya raja. Ketika raja ini akan dipotong rambutnya, berpesan kepada tukang cukur. Berpesan, kalau nanti ada rambutku yang sudah putih, tolong dicabut. Ya, baik Baginda. Akhirnya dicari-cari dulu, rambutnya sudah putih ada atau belum. Ketika rambutnya sudah ada yang putih, lalu cabut, diserahkan kepada raja. Kemudian raja merenung, rambutku sudah putih, berarti usiaku sudah makin tua. Maka dari sekarang saya akan pergi ke hutan, menjadi petapa. Nah, akhirnya raja ini menjadi petapa, meninggalkan istana. Nah, ceritanya panjang. Nah, itu salah satu contoh, ya, bahkan raja pun rela meninggalkan istananya demi untuk latihan, meninggalkan kemelekatan-kemelekatan terhadap kesenangan-kesenangan duniawi, dan tentu juga demi untuk kebahagiaan yang lebih tinggi. Bukan semata-mata kebahagiaan atau kesenangan-kesenangan indria, tetapi kebahagiaan sejati, yaitu untuk mencapai pencerahan batin atau untuk mencapai kebebasan. Bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, 5 dhamma ini yang disebut sebagai anupubikata atau praktek dhamma yang dapat membawa kemajuan batin. Ini telah dipraktekkan, telah dibabarkan oleh Guru Agung kepada seorang putra yang bernama Yasa. Nah, ini dikhotbahkan di dalam buku Riwayat Hidup Sang Buddha. Yasa ini kehidupannya mirip-mirip seperti Pangeran Siddhartha. Nah, menurut buku itu, Yasa mempunyai 3 istana. Hidupnya penuh dengan kesenangan duniawi, kesenangan indria. Nah, suatu saat, Yasa ketika menjelang tidur, dihibur oleh para penyanyi, penari, pemain musik. Nah, kemudian ketika tertidur, nah, para pemain musik, para penari, penyanyi ini juga ikut tidur karena tuannya sudah tidur. Ketika menyadari tuannya sudah tidur, lalu mereka pada tidur. Tengah malam, Yasa terbangun. Ketika Yasa terbangun, kemudian melihat kondisi sekelilingnya, para penyanyi, penari, pemain musik tidur berserakan. Yasa berpikir menakutkan. Menakutkan katanya, seperti tidur di tengah kuburan. Nah, akhirnya Yasa pergi dari istananya sambil mengatakan menakutkan, mengerikan, menakutkan, mengerikan dalam perjalanan hingga akhirnya sampai di Taman Rusa Isipatana. Sampai di Taman Rusa Isipatana, Yasa bertemu Sang Buddha. Lalu Sang Buddha menegur, di sini tidak menakutkan, di sini tidak mengerikan. Duduklah, kata-kata akan membabarkan dhamma. Nah, akhirnya Sang Buddha khotbah tentang anupubikata ini. Dan Yasa mencapai mata dhamma. Dan akhirnya Guru Agung membabarkan tentang 4 kesunyataan mulia. Lalu Yasa mencapai kesucian yang lebih tinggi, kemudian menjadi biku, lalu mencapai arahat. Nah,
luar biasa ya. Itu memang di zamannya Guru Agung. Sungguh satu kebahagiaan tersendiri, satu karma baik yang memang sangat besar, bisa ketemu sama Sang Buddha, bisa mendengarkan dhamma dari beliau, apalagi bisa mempunyai kesempatan atau karma baik masak sehingga bisa mencapai arahat. Ya, begitu para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, 5 dhamma yang dikhotbahkan oleh Guru Agung setahap demi setahap yang dikatakan dapat mencapai kemajuan batin. Ya, kita semua punya harapan, punya cita-cita untuk mencapai kemajuan batin. Mari kita praktek dhamma dengan baik, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang ini sudah terlahir sebagai manusia. Guru Agung mengatakan bahwa sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit hidup sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan dhamma. Sungguh sulit untuk munculnya seorang sama Sang Buddha. Tapi dalam kehidupan ini kita sudah lahir sebagai manusia. Sekalipun hidup sebagai manusia ini sulit, tetapi dengan mendengarkan dhamma sedikit banyak kita mengerti dhamma kita manfaatkan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Nah, semogalah dengan kekuatan kebaikan yang kita lakukan hari demi hari atau tiap hari dapat mengkondisikan untuk tercapainya cita-cita luhur, maju dalam dhamma dan suatu saat nanti dapat mencapai kebebasan, bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Demikian para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, dhamma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan, menambah keyakinan, dan menambah semangat untuk berbuat baik, praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.